Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada Ibu Lurah yang sudah berkenan hadir dan juga kepada Ibu Farah selaku petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang sudah bersedia untuk berbagi ilmunya kepada masyarakat Desa Kebasegi. Dan para tamu undangan yang senang berpartisipasi di acara pemilihan ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara hari ini dalam kondisi sehat tentunya tanpa ada kekurangan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dan aman serta barokah. Pada kesempatan hari ini, kita akan kedatangan tamu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan mental. Saya selaku MC dari acara ini akan membacakan film acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Tanya jawab, 4. Penutup. Mari kita mulai acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan langsung dari Ibu Farah selaku pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan seterusnya. Monggo Ibu Farah. Terima kasih Bu RT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari Ibu? Alhamdulillah. Bu. Syukur, alhamdulillah Bu. Saya mau tanya, Ibu-ibu di sini ada yang tahu nggak definisi gangguan mental? Tahu Bu. Sebentar ya. Nanti saya jelaskan, saya mau siapkan materinya dulu. Ya. Jadi, gangguan mental adalah gangguan jiwa atau gangguan mental menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderita pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Reaksi stres pada bencana dapat dikatakan dan diklasifikasikan ke dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi mental atau perasaan, yang kedua perilaku, yang ketiga pemikiran, dan yang keempat fisik. Lanjut. Adapun penanganan reaksi stres saat bencana. Ya, yang pertama kita harus menceritakan pengalaman bencana diri sendiri dan mendengarkan pengalaman orang lain. Yang kedua, mencurahkan perasaan, jangan memendamnya. Yang ketiga, bernafas dalam rileks dan kontak fisik. Yang keempat, lakukan olahraga dan mengedorkan ketenangan. Yang kelima, mencari kesenangan atau hobi. Yang keenam, jangan menghibur diri. Jangan menghibur hati dengan minuman keras. Yang ketujuh, gizi seimbang membuat gizi seimbang. Yang kedelapan, membuat perencanaan dan tindakan yang tidak memaksakan diri. Yang kesembilan, tidak menyalahkan diri sendiri. Yang kesepuluh, tidak menanggung kesedihan diri sendiri. Yang ke-11, meminta pertolongan kepada orang lain. Ini adalah
persiapan sebelum menangani masalah psikologis pasca bencana ya. Yang pertama, lakukan persiapan sebelum emergensi meliputi penetapan sistem koordinasi, penyusunan rencana darurat, dan pelatihan-pelatihan. Yang kedua, lakukan asesmen, yaitu penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap kebutuhan psikososial dan kesehatan mental. Yang ketiga, upayakan kolaboratif dengan tim kesehatan lain. Yang keempat, integrasikan dalam primary healthy care. Yang kelima, berikan akses pelayanan untuk semua. Dan keenam, siapkan pelatihan dan pengawasan. Jika tidak terjaga akan menimbulkan masalah baru. Yang ketujuh, rumuskan preventif jangka panjang penanganan. Dan yang terakhir, tetapkan indikator pemantauan atau monitoring indikator. Yang selanjutnya, perawatan kelompok rentan pada gangguan mental. Yang pertama ada prabencana. Bantuan evakuasi ada mengikut sertakan dengan PRB atau partisipasi penyandang dalam pendidikan pengurangan risiko bencana. Yang selanjutnya memberikan penyandang gangguan mental terhadap materi ajar atau belajar PRB. Yang selanjutnya saat bencana, melakukan evakuasi bagi penyandang gangguan mental untuk menjauhkan dari lokasi bencana. Yang kedua, mengevakuasi penyandang gangguan mental yang ditinggali oleh keluarganya saat terjadi bencana. Yang selanjutnya menampung di pengungsian, membawa korban ke rumah sakit, melakukan pendataan dan penilaian, yang terakhir memberikan konseling. Ya. Adapun pasca bencananya ya, yang pertama adalah konseling penyandang disabilitas untuk meminimalisir trauma. Yang kedua, kebutuhan rumah tangga seperti air minum, makanan, sanitasi, air bersih, dan sabun untuk mandi, cuci kakus atau jamban. Alat-alat untuk memasak, pakaian, selimut, dan tempat tidur, dan permukiman sementara. Yang ketiga ada kebutuhan kesehatan seperti kebutuhan kesehatan umum seperti perlengkapan medis, obat-obatan, perban, dan lain-lain. Ada tenaga medis, pos kesehatan, dan perawatan kejiwaan. Yang keempat, keamanan wilayah. Terdiri dari kebutuhan ketentraman dan stabilitas seperti keamanan wilayah. Yang kelima, kebutuhan air, ada kebutuhan sanitasi air dan tempat pengolahan limbah dan sampah. Yang terakhir, sarana dan prasarana, ada kebutuhan sarana dan prasarana yang mendesak seperti air bersih, MCK untuk umum, jalan ke lokasi bencana, alat komunikasi dalam masyarakat dan pihak luar, penerangan atau listrik, sekolah sementara, alat angkut atau transport, gudang penyimpanan persediaan, tempat pemukiman sementara, pos kesehatan, dan yang terakhir alat dan bahan-bahan. Ya, itu materi dari saya. Apakah ada yang kurang jelas? Monggo kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya ibu-ibu, atau ibu-ibu mau bertanya tentang materi tersebut bisa ditanyakan. Monggo Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Ibu Farah. Nggih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ega, Bu. Pertanyaan saya, bagaimana upaya penanganan kesehatan mental, Bu? Terima kasih. Baik, langsung pulau jawab mohon Ibu.
Hmm, Upaya penanganan kesehatan mental. Dalam menangani dampak bencana terhadap aspek kesehatan mental diperlukan 2 intervensi utama, Ibu. Yang pertama intervensi sosial adalah tersedia akses terhadap informasi yang bisa dipercaya dan terus-menerus mengenai bencana dan upaya-upaya berkaitan, memelihara budaya dan acara-acara keagamaan seperti upacara pemakaman. Yang kedua ada intervensi psikologis dan psikiatrik, yaitu akses untuk pertolongan pertama psikologis pada pelayanan kesehatan dan di komunitas untuk orang-orang yang mengalami distres mental akut. Tersedianya pelayanan untuk keluhan psikiatrik di sistem pelayanan kesehatan primer. Penanganan yang berkelanjutan untuk individu dengan gangguan psikiatrik yang sudah ada sebelumnya. Begitu Ibu Ega, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Ibu. Baik, untuk sesi yang terakhir adalah penutup. Jadi mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.